Salah satu hal yang menarik yang saya pelajari dalam konteks pengamatan perilaku politik elit partai, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beberapa waktu yang lalu diputuskan untuk ditahan selama 20 hari dan kemudian kembali lagi muncul ke publik dan bercerita tentang bagaimana situasi di dalam tahanan di mana beliau memotivasi dan memberikan inspirasi sesama tahanan di sana berolahraga dan meyakinkan bahwa perjuangan belum selesai dan kebenaran pasti akan menang dengan mantra Satyam Eva Jayate. Dan inilah yang kemudian menarik perhatian untuk mencoba untuk kita ulas sisi-sisi perilaku politik yang menurut saya kalau ada beberapa pihak yang mengaku benar-benar berarti kan di antaranya pasti ada yang nggak benar. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita kembali di ruang publik kita sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita di sini belajar bersama-sama untuk meninggikan kemampuan kita berpikir secara argumentatif karena kemarin-kemarin kita bahas bahwa sentral dari konteks penyusunan atau pembuatan kebijakan itu kan bicara tentang kemampuan mengargumentasikan mengapa sesuatu itu penting untuk dibuatkan kebijakan dan yang lainnya diabaikan Don't raise our voice emotion but argument. Teman-teman kita lihat satu buku ini berjudul The Speed of Trust tulisan Stephen M.R. Covey dan Rebecca Merrill yang tentu diberikan kata pengantar oleh Stephen R. Covey sendiri. Satu hal yang mengubah segalanya. Ini salah satu masuk buku terlaris versi New York Times Baik teman-teman, kita akan baca bagian ini yang menarik Satu hal yang mengubah segalanya, ada sesuatu yang terdapat dalam diri setiap orang. Relasi, tim, keluarga, organisasi, bangsa, ekonomi, peradaban di seluruh dunia, sesuatu yang jika hilang dapat meruntuhkan rezim penguasa, bisnis sukses ekonomi yang bertumbuh, kepemimpinan yang berpengaruh, persahabatan yang erat, karakter yang kuat, cinta yang tulus. Di lain pihak, jika ditumbuhkan dan dikembangkan, ia berpotensi membawa kesuksesan dan kemakmuran yang tiada tara dalam setiap dimensi kehidupan. Meskipun ia mungkin sulit dimengerti, sering diabaikan dan bahkan acap kali dianggap sepele dalam sejarah peradaban manusia. Ia adalah yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Jadi kalau orang sudah tidak percaya, maka relasi bisa hancur, keluarga bisa hancur, organisasi bisa hancur, bangsa bisa hancur, ekonomi bisa hancur, bisnis bisa hancur, penguasa atau rezim penguasa bisa runtuh Tetapi kalau kemudian itu ditumbuhkan dan dikembangkan dan kepercayaan itu bisa diperoleh, maka itu bisa melentingkan seseorang sampai ke langit kesuksesannya sampai di langit seperti itu kira-kira Nah, baik, jadi teman-teman, kita mau bicara tentang perilaku politik bicara tentang, video yang Mas Hasto sampaikan ke publik terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap merupakan cara jalan ninja dari Pak Jokowi untuk kemudian mensukseskan Mas Gibran dan juga Mas Bobi sebagai wali kota masing-masing, wali kota Surakarta dan juga wali kota Medan yang kemudian harus dibayar ditebus dengan sebuah upaya untuk membungkam menyuap anggota DPR untuk meloloskan rancangan undang-undang perubahan undang-undang KPK itu yang bernilai 3 juta dolar. Dan kemudian kita melihat bagaimana Mas Hasto itu bersumpah di atas Tuhan, di atas Tuhan. Jadi ada Tuhan baru di atasnya itu gitu ini sebuah keyakinan diri yang menurut saya luar biasa ini. Apalagi selalu mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Kebenaran itu akan menang Satyam Eva Jayate Ini menarik karena tingkat kepercayaan diri beliau ini kan menandakan hampir setara dengan kebenaran Hampir mengatakan teriakan itu adalah suatu kebenaran.
bahwa kebenaran itu tidak akan pernah mati ya, kebenaran akan menang. Nah, tetapi kita lihat track record kinerja para kader-kadernya sebagai kepala daerah sebagainya kan, ya beberapa waktu beberapa kali diberitakan sebagai ya kader-kader yang melakukan korupsi ya, yang tidak tanggung-tanggung. Ini kan sebuah saya tidak tahu nilai kebenaran yang ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti apa sekarang ini. Tapi sekali lagi itu oknum ya. Jadi kita tidak bisa juga mengeneral, tetapi mudah-mudahan ya slogan-slogan itu bukan hanya diteriakkan secara kencang ya, tetapi betul-betul pembuktiannya kencang bahwa kader-kadernya itu betul-betul merupakan pelayan ya masyarakat, bukan pelayan partai elit dan sebagainya. Kita bisa lihat misalkan bagaimana Pak Jokowi menepis semua itu dengan mengatakan bahwa harus dilihat dalam urutan kronologis bahwa pada tahun 2015 ya ada inisiatif dari anggota DPR untuk melakukan usulan revisi undang-undang ya. Nah, kemudian bersama dengan pemerintah tidak ada kesepakatan, jadi batal. Kemudian 2016, 17, 18 diupayakan lagi tetapi juga batal hingga kemudian pada tahun 2019 barulah itu kemudian ada kesepakatan dan menurut kabarnya Pak Jokowi tidak tanda tangan ya, hanya melalui mekanisme 30 hari setelah itu kemudian berlaku secara automatically. Nah, artinya ketika orang mencoba untuk menghubung-hubungkan itu dengan persoalan penyuapan itu, kok rasa-rasanya agak terlalu pagi ketika usulan itu sudah dimulai sejak 2015 ya begitu ya. Nah, ini yang kita tidak mengerti bagaimana proses-proses politik di belakang itu. Tetapi baik Pak Jokowi, Pak Mas Hasto, dan yang lain-lain dalam pusaran itu kan butuh eee, trust ya, kepercayaan ya. Artinya siapa yang bisa dipercaya, dia akan melambung tinggi, tapi siapa yang tidak bisa dipercaya kemudian akan terhempas ya, jatuh ya secara menyakitkan dan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks apa yang dilakukan oleh Mas Hasto tentang mantra Satyam Eva Yayate ini, kebenaran itu pasti menang dan sampai hari ini sekalipun di dalam tahanan beliau mengatakan bahwa kebenaran pasti menang. Menjadi menarik untuk bertanya kebenaran versi yang seperti apa ya. Kalau misalkan betul-betul Mas Hasto itu benar, berarti ada yang tidak benar. Yang tidak benarnya bisa jadi Pak Jokowi ya, kalau memang kita pakai logikanya Mas Hasto. Ya, nah ini menjadi sebuah hal yang berpotensi mau mengatakan bahwa kalau sampai terbukti bahwa Mas Hasto melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada beliau, maka ini suatu posisi atau level yang kita sebut dengan kalau dalam teori kuda mati itu kan ya PDIP pada akhirnya menunggangi ya, menunggangi kuda mati. Dalam hal ini bisa jadi Mas Hasto dan juga Bu Ketua Umum. Ya artinya sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Ya PDIP ke depan sudah tidak lagi produktif, ya tidak lagi bisa menegakkan kepalanya, tanduknya ya dan bicara dengan moncong putihnya kalau kemudian nanti terbukti bahwa uh, ada kaitannya ketersangkaannya itu ya ketika KPK membuktikan itu. Jadi ini sebenarnya pertaruhannya antara tiga pihak. PDIP melalui Mas Hasto, kemudian KPK dan Pak Jokowi. Ya kalau misalkan salah satunya benar, berarti dua-duanya ada dua tidak benar ya. Jadi kebenaran itu kan ketika diperhadapkan dengan dua hal, ya pasti salah satunya ya tidak benar. Nah, jadi disinilah yang kemudian kita melihat masa depan PDIP ini dalam teori kuda mati tadi berpotensi untuk menurut saya ya inilah the end ya hope history dari Pak Mas Hasto dan juga Bu Ketua Umum ya. Jadi PDIP butuh rebranding ya, memprofiling diri kembali secara baru, membranded diri secara baru, sebab bagaimanapun juga kalau masih di seputar Mas Hasto dan Bu Mega itu yang saya katakan ini PDIP seperti sedang menunggang kuda mati yang harusnya sudah tinggalkan saja
Ya, sampai di situlah ya, sampai di situlah partisipasi Bu Megawati dan juga, Mas Hasto untuk membawa PDIP pada level capaian yang seperti ini. Karena kalau itu terus dipaksakan, saya kira terus-menerus 16% itu akan tergerus menjadi 15, 14, bahkan anjlok di 10% ya. Saya kira itu potensial sekali. Jadi, kita tunggu saja ya sebenarnya yang Satyam, Eva Jayate itu KPK-nya kah atau Mas Hasto atau juga Pak Jokowi. Siapa yang mau tahu, ya silakan saja. Kita tunggu informasinya. Harapan saya sih sebenarnya mudah-mudahan, Mas Hasto tidak salah di situ ya, juga, Pak Jokowi tidak keliru di situ, tapi kan sulit ya, karena dua-dua sudah dipertentangkan satu dengan yang lain ya, karena itu pasti salah satu tidak benar, bukan partai politik.